Satu minggu gimana? Satu minggu. Gimana Pak? Baik, terima kasih Yang Mulia. Coba silakan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya ya. Kami tidak mau membatasi hak juga sebetulnya. Maksudnya kalau memang seperti itu apa kita lanjutkan aja apa? Iya. Gini ya saudara, silakan mau lanjut silakan, mau ada eksepsi silakan, itu hak masing-masing kami berikan. Jangan kami salah nanti. Silakan dikomunikasikan dengan penasihat hukumnya. Itu ada penasihat hukumnya. Ya. Gimana? Ya, kalau menurut kami Yang Mulia begini, supaya ini kan dalam situasi ya kondisi psikis dari mereka ini, kalau bagus saya, pendapat saya ya, mungkin ditunda aja 1 minggu tertibnya persidangan dan tidak ada unek-unek lagi. Jadi kita ya sesuaikan jadwal. Jadi kan nanti ada lagi perubahan-perubahan. Nah ini kan kita kan harus kerja target dan cepat juga ke proses hukum. Jadi gini aja lah, kalau saudara terdakwa 6, kita minta sudah 1 minggu. Ya ada yang tidak ada, yang penting PH udah siap, itu aja. Itu ya, terdakwa ya, karena pada terdakwa kelamaan katanya. Jadi saya mengatakan kelamaan kalau seminggu gitu kan. Gak apa-apa, saya kasih waktu 1 minggu ya untuk para terdakwa ya. Siap nggak siap? Ya. 1 minggu itu siap nggak siap kita lanjut biar cepat persidangannya ya. Kalau saudara nanti ini tunda lagi lama, nanti saudara lama ini nggak selesai gitu perkaranya. Ya, 1 minggu siap nggak siap kesepakatan kita semua nanti ya lanjut. Kalau siap ya silahkan dibacakan eksepsinya. Kalau nggak siap kita lanjut dengan ya eksepsi yang ada, kemudian seperti per kalender kita keputusan soal. Kenapa? Kenapa? Gimana? Kurang jelas. Ini kan eksepsi ini kan tadi cuma sebatas formalitas kan, belum masuk formnya. Iya, cuma formalitas ya. Ya formalitas. Silakan itu dikoordinasikan, tapi nggak mau membatasi hak juga ya. Gimana? Baca yang nanti gimana kalau misalkan gimana kalau kita lanjutkan sudah siap dengan program. Ya kalau lanjut ya kita lanjutkan. Langsung kita baca, udah kan gitu aja. Sekarang nanti jangan lagi di belakang kan. Nah nanti kan ngomong di media beda lagi. Nah, ini kan kita kan untuk tertib persidangan. Kalau saya sependapat itu 1 minggu dulu supaya nanti tidak ada lagi kita apa yang mulia. Kita harus tegas saja yang mulia itu. Saudara terdakwa itu ya. Jadi maaf. Jadi maksudnya ini Om, 1 minggu kita tunggu, kita lihat bagaimana apakah kami bisa diberikan akses seperti yang tadi kita bicarakan. Begitu maksudnya Om. 1 minggu ini agendanya adalah masih eksepsi. Jadi kita berdasarkan agenda persidangan kita berdasarkan per kalender aja. Ya. Untuk apa-apa Om aja. Iya. Apa-apa Om saya. Ya, gitu ya. Mohon maaf saya tidak boleh bicara di sini Mulia. Iya, silakan. Hari ini kan memang kami tidak eksepsi yang Mulia. Iya. Namun bagaimana kita mau bisa melaksanakan sidang eksepsi ini kalau untuk komunikasi saya kami bersama PH saja itu sangat dibatasi sekali. Lalu kedua juga kami tidak dapat kertas dan pena untuk menulis eksepsi pribadi dari kami masing-masing gitu loh. Jadi sebenarnya saya rasa ini tidak ada yang bisa harus disampaikan tentang eksepsi ini gitu loh yang Mulia. Jadi kami sekali lagi masih tetap berharap untuk bisa dihadirkan offline selama persidangan yang Mulia. Ini yang bukan ini saya mewakili dari semua 6 terdakwa di sini gitu loh. Karena sampai saat ini sangat susah sekali untuk berhubungan, baik yang Mulia sudah memberikan kuasa hukum kepada Andi dan yang lain, teman-teman yang lain, namun sampai sekarang belum bisa dihubungi ya, kan tidak bisa berhubungan, jadi apa gitu. Sedangkan kalau kita bisa offline, mungkin kita kan lebih dekat jaraknya untuk bisa berhubungan, berkomunikasi. Karena yang paling penting itu kan saat ini komunikasi yang Mulia ingin. Saya bermohon sekali lagi
untuk bisa di-offline-kan eksepsi ini. Oke, gitu ya, terdakwa permohonan terdakwa. Kami juga majelis ini kebetulan sebelumnya saya sampaikan ya, Hakim Mahkota Ibu Dr. Ida Satriani, Hakim Mahkota 2 sedang diklat ya. Jadi hari ini ada penetapan pergantian majelis ke Ibu Umi ya. Jadi Ibu Nida tuh baru minggu depan beliau masuk. Jadi nanti kami musyawarahkan lagi dengan majelis aslinya. Kami tidak menutup kemungkinan kalau untuk sidang offline, gitu ya. Tapi untuk hari ini, maksudnya gini, ini kan eksepsi. Saudara bisa menyampaikan apa yang saudara ingin tulis itu melalui penasihat hukum saudara, karena saudara juga punya penasihat hukum. Ya kan, ini eksepsi. Habis ini tanggapan saudara belum ada komen lain kan. Nanti putusan selah, nanti setelah putusan selah pembuktian, ya nanti silakanlah. Nanti kalau perlu majelis hakim akan mengeluarkan penetapan untuk sidang offline. Kalau memang perkara ini lanjut ke pokok perkara gitu ya. Iya, ini begini yang mulia ini. Saya kami berharap eksepsi yang tadi yang mulia bilang ini kan untuk kami bisa berhubungan menyampaikan secara tulis sama pengacara. Nah sekarang sementara kami untuk ketemu sama pengacara atau berbicara sama pengacara ini baru hari ini, kan gitu. Jadi maksudnya bagaimana caranya kami untuk bisa menggunakan eksepsi? Oke. Jadi selama ini belum bisa saudara berhubungan dengan penasihat hukum. Gimana? Makanya belum bisa saudara berhubungan video call atau telepon? Belum. Jadi belum siap gitu penasihat hukum? Belum siap? Sebentar. Terima kasih yang mulia. Begini yang mulia. Dari semua terdakwa yang ada pernah disidang di sini, mereka semua itu dipindahkan yang mulia. Bahkan ada yang dipindahkan sampai ke Lampung yang mulia untuk mengikuti persidangan. Nah setelah persidangan dan sudah terbukti dia bersalah dan lain-lain, maka dikembalikan lagi gitu ya kan ke keamanan. Nah namun saat ini kan kami ini sebenarnya kalau dipikir ini kejadian ini sudah 1 tahun yang lalu yang mulia, dan kami juga sudah dapatkan sanksi waktu itu berupa ditaruh di selfie selama 2 bulan dan ditaruh di isolasi selama 2 bulan, lalu juga kami mendapatkan letter F untuk tidak bisa menguruskan secara PP kebebasan bersyarat. Nah lalu ketika kejadian viral seperti ini di media, dan dia langsung mengambil sikap untuk kami dilempar dibawa ke dalam Nusa Kambangan yang dimana high risk segala macam yang disatukan dengan para teroris dan lain-lain. Nah ini kan juga tidak sesuai, menurut saya pribadi tidak sesuai. Makanya saya berharap mungkin lewat jalan persidangan ini kami bisa bermohon gitu kan untuk kami dipidana. Ini bukan masalah tentang bagaimana kami perjuangkan senjata di kepala kami, tapi itu masalah tentang psikis kami, tentang psikologis kami gitu loh. Yang kami bukan seperti yang didudukan dalam arti jaringan bandar bersandar dan hal, dan ini kan belum dibuktikan. Makanya kami bermohon sekali lagi yang sudah memberikan ketetapan saat ini untuk bisa agar kami dipindahkan kembali ke Jakarta, baik ke lapas Pinang ataupun lapas Salemba gitu kan. Dan kami bisa bermohon untuk membuat eksepsi yang benar secara pribadi dari 5 terdakwa ini gitu loh, kepada penguasa kuasa hukum kami bebas untuk berbicara selama persidangan ini. Kami bermohon kepada yang mulia. Saudara para terdakwa ya, sebetulnya saudara itu kan terpidana ya, dalam arti kewenangan untuk menempatkan saudara itu bukan ada di kami. Itu yang pertama saudara harus pahami ya. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk memindahkan saudara dari sana ke sana. Jadi kewenangan kami adalah menghadirkan saudara di persidangan. Kami bisa memerintahkan hukum untuk menghadirkan saudara di persidangan. Itu aja, gitu ya. Dan kami menganggap itu nanti di pembuktian kami butuh saudara untuk di depan kami. Ini kan masih eksepsi, ini masih kita tanggapan, nanti masih putusan selah. Dan putusan selah juga ada kemungkinan putusan akhir. Kan itu ada 2 kemungkinan kan eksepsi. Kalau putusan akhir artinya sudah selesai perkara itu. Kalau putusan selah lanjut perkaranya kan seperti itu. Nah setelah itu nanti di putusan itu saya belum ini ya, hakim anggota 1 lagi belum masuk, masih di Ibu Ida, Dr. Ida. Nanti kami musyawarah, tapi kami sudah ada wacana, sudah membaca juga permohonan dari penasihat hukum saudara kan kemarin sudah mengajukan permohonan. Jadi permohonan dari penuntut umum kami baca, permohonan dari penasihat hukum kami baca, kami
memusyawarahkan yang terbaik mana untuk persidangan ini. Ya, seperti itu ya para